Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang banjir, guys. Masih sekitar banjir, tapi bukan wali kota ya. Tapi gue bahas tentang penanganannya gitu ya, preventifnya udah bener, guys. Yaitu pertama, wapres kita ya, Mas Gibran langsung eksekusi tuh, guys ya. Karena pada saat itu dia langsung eksekusi ya, pakai safety boot ya, langsung tuh ya, observasi TKP di mana banjir itu berada gitu kan, karena kan udah banyak lumpur segala macam, ada beberapa air yang belum belum surut gitu ya. Lalu Bang Dul, Sidul guys, Sidul anak perahu, dia naik perahu guys ya. Jadi kalau misalnya ya kita bisa compare lah ya, kita bisa nilai sendiri gitu, bukan gue yang menilai tapi masyarakat dan netizen ya yang menilai. Coba gimana sih video penjelasannya dari Opung Parbelak ya. Kita simak videonya, check this out guys. Terpantau kamera wakil presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka sedang meninjau lokasi banjir dan menyapa warganya dengan berjalan kaki. Sementara wakil gubernur Rano Karno main perahu-perahuan. Waduh. Ya luar biasa ini. Kenapa itu main otok-otok ya? Ubur-ubur ikan lele. Wakil gubernur siapa ini, Le? Aduh. Coba perhatikan kalian ya. Jadi udah bisa kalian bedakan lucu, kan? Bapak Gibran Rakabuming Raka, ya coba kalian perhatikan. Dia cuman bermodalkan sepatu boot, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, keliling-keliling dia, nggak mau diam. Dan juga nggak ngerepoti orang gitu loh, nggak perlu dipayung-payungi. Ada kalian tengok orang memayungi dia, enggak kan? Betul. Nah wakil gubernur yang satu itu ngerepoti orang. Coba kalian tengok dulu, kalian perhatikan. Sultan Betawi ya. Kedalaman air selutut. Kok bapak harus naik perahu? Lengkap pula dengan pelampung. Waduh, bukan udah pakai pelampung. Pak, bapak mau ninjau korban banjir atau lagi naik wahana air? Waduh. Pak, itu lokasi banjir, Pak, bukan water park. Mau resting kayaknya guys, mau resting. Kalau water park boleh lah. Aduh. Turun, Pak. Kalau bapak takut pakai baju baju dinas bapak itu kotor, pakai baju training. Baju olahraga. Masa kayak gitu sih seorang pemimpin? Pemimpin itu harus bisa juga merasakan dong apa yang dirasakan rakyatnya. Betul banget. Kayak apa kayak tidak berani kotor. Tapi masih mending dia. Gubernurnya naik helikopter. Waduh, naik helikopter. Ngeliat naik helikopter. Aduh, luar biasa. Kalau misalnya ditanyain, mending di rumah nonton di YouTube pakai handphone. Ini sama Pramono Anung, Pak, bapak kenapa naik helikopter? Ya supaya bisa terpantau semuanya. Waduh, bisa. Pakai drone. Aku takut bapak ini fobia air. Waduh, talasfobia guys. Gak bisa dilihat air banyak-banyak. Iya, talasfobia. Astaga. Jadi kalau bisa dia mantau dari udara. Gokil bapak ini ya, bapak ini. Tapi ini adalah kolaborasi yang cukup perfect, cukup sempurna. Cukup unik. Satu dari udara, yang satu naik perahu. Siar saudara. Entah main teleponan itu. Bapak udah di mana? Ini loh, saya udah di atas kamu. Iya. Halo Pak Pramono. Halo Pak Rano. Gimana Pak? Enak perahunya? Enak lah. Jadi sebetulnya ya kalau bisa dikatakan sih netizen sih yang bikin ini rame. Aduh, ramai kan. Aduh ya. Tapi ya itulah dia ya, dari Partai Merah. Nggak tahu entah kenapa kadernya atau anggotanya itu kelihatan lucu-lucu. Karena apa bilang kemarin baru aja wali kotanya tidur di hotel ketahuan sama warga. Iya, horizon. Di hotel.
Ben. Begitu ditanya, ya saya perlu menyelamatkan anak dan istri. Waduh. Betul Prioritas. Pak, kenapa dimasukkan ke media sosial? Aduh, ya. Jadi selain Bapak Unik. Partainya Gibran, unik. ternyata Menteri ATR BPR ya, bukan Menteri ATR BPR, ya beda ya. eh, Bapak Menko, ya Bapak Menko, Bapak AHY, ya itu terpantau juga sedang memantau warganya, ya. Jadi bisa dikatakan, ya Bapak AHY dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka ini, oh mereka nggak pikir-pikir, ya. Yang satu pakai sepatu boot, yang satu pakai sepatu boot jalan kaki, nggak ada yang naik perahu. Karena apa? Ya kan begini sekarang, kalau misalnya jalan kaki, perhatikan kalian aja ya. Sebetulnya bukannya nggak ada banjir, adanya banjir masih kan begitu ya kan. Mereka melihat dia pakai sepatu boot aja udah bisa kok, nggak usah ngerepotin orang. Iyalah. Kan begitu ya, dan juga lebih leluasa menyapa warganya. Ya, kita bisa melihat ya, dia melihat bagaimana kondisi warganya, melihat bagaimana kondisi ibu-ibu, dia melihat bagaimana kondisi lansia, bagaimana kondisi anak-anak, dia tanya, makannya bagaimana tinggal di pengungsian, apa aja yang kurang. Itu dia. Gitu Jadi loh. warganya Wah, mantap nih. Respect ditanyain buat ya. Pak Haye Kalau dan Rano Mas Karno Gibran. ini jujur aja waktu lagi naik perahu mungkin dia yang ditanya-tanya, "Bapak aman, Pak?" Kawan Pak, Aman. kebledos. Lapar, Bapak? Kebalik, Enggak. guys. Bapak haus? Enggak. Bapak bawa air minum? Enggak. Kok Bapak kalau ditanya enggak. Ini puasa. Oh, puasa. Ngapain kau nanya-nanya? Puasa. Udah kau tarik aja itu. Banyak kali tanya-tanya, mau tarik. Ditariknya itu diseret-seret. Kurasa yang nyeret-nyeret ini pun juga berpikir ini ngapain lah ini diseret-seret bikin capek orang aja. Padahal sedengkulnya. Pak, Bapak nggak lebih bagus turun aja, ngapain aku turun? Ya iyalah Pak, biar bisa lebih memantau warga. Aku lupa bawa boot. Pakai sepatu boot Lucu. saya aja Pak. Ukuran berapa sepatunya? Saya nomor 41 Pak. Oh nggak bisa, aku 42. Aduh, ya. Jadi kadang-kadang memang bukannya bilang apa, Kadang ya. kidding. Bapak Gibran Rakabuming Raka ini memang yang ditiru bapaknya, ya Bapak Joko Widodo, ya. Jadi kalau kita udah lihat kan bagaimana Bapak Joko Widodo itu pergi belusukan ke sana ke sini, kalau ada musibah dia langsung terjun langsung ya. Dan itulah yang ditiru Bapak Gibran. Ya wajar lah, buah itu nggak pernah jatuh jauh daripada pohonnya. Tuh. Like father like son. Like son, ya kan? Son. Begitu bapaknya, begitu juga anaknya. Tapi hati-hati nih, jangan sempat ini dilihat Rocky Gerung. Waduh, Rocky. Di komentar. Bagi saya itu seorang wakil presiden itu tidak perlu turun. Bagi saya itu presiden itu harusnya dia itu koordinasi kepada bawahan-bawahannya supaya bawahan-bawahannya itu memantau ya, dia bisa kirim 10-100 orang ya, dia tinggal pantau saja tuh. Jadi inilah wakil presiden yang kalian bilang nggak bisa kerja. Wakil presiden yang kalian katakan cuma pencitraan. Wakil presiden yang kalian bilang ijazah palsu. Wakil presiden yang kalian katakan nggak punya pengalaman. Tapi beliau memiliki empati. Betul banget. Empati, ya, pengorbanan. Bukan cuma dalam hal-hal seremonial saja. Ya, kasih pidato, memberikan materi, kunjungan ke daerah-daerah, enggak. Tapi banjir pun juga dia turun langsung.
Ya kan, kalau Refli Harun lain lagi. Mana Bapak Prabowo? Hmm. Bapak Prabowo harusnya sebagai seorang presiden juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Untuk apa udah ada wakil? Hmm. Ya, bisa jadi Iyalah. Bapak Prabowo mau turun, tapi mungkin Pak Gibran bilang, nggak usah Pak, biar saya aja yang turun. Nggak kayak yang satu lagi, ya kan, gubernur sama wakil gubernur janjian. Kita turun ke lapangan ya, iya Pak. Ya. Jangan lupa bawa kamera. Hmm. Bawa kamera. Ya kan begitu kan, bawa kamera. Rupanya jadi olok-olok warga netizen. Waduh, emang minta diolok-olok kayaknya ini. Duh, gak gubernur, Tahu gak wali kalian kota. kenapa Rano Karno nggak naik pesawat? Ya, dia itu fobia ketinggian. Oh gitu. Tahu kalian kenapa Pramono Anung nggak naik perahu? Dia itu fobia kedalaman air. Iya, masing-masing punya ada fobianya ya. Aduh, inilah pemimpin yang betul-betul pemimpin. Hmm. Tapi jujur aja gue bilang, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bapak itu sedang merusak habit para pejabat. Iya betul. Mulai dari ayahanda kemarin itu Bapak Jokowi, ya, itu sudah merusak kebiasaan atau habit dari para pejabat yang tidak mau terjun langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul banget, betul. Itu yang kusesalkan dari bapak-bapak berdua. Panas Nggak makanya. harus kena air, kena kotor, Pak. Cukup pantau dari udara aja. Aduh, lucu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, lebih tinggi mana sih posisi wakil presiden daripada wakil gubernur? Aduh. Malu sih kalau kayak gitu. Waduh. Dan juga kita bisa ngelihat ya, biar tahu kalian ya. Begitu lihat Mas Gibran ya kan, semuanya teriak-teriak, Mas Gibran, Mas Gibran. Ya kan, semua mengeluhkan kebutuhannya. Saya perlu ini Mas, saya perlu itu Mas. Kita butuh ini Mas, kita butuh itu Mas. Kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, walaupun Gibran ini adalah jiwanya jiwa muda ya, bisa dikatakan ya, dia ini punya jiwa sosial yang tinggi. Tuh. Setuju. Meleset kobong menjilat terus. Aduh. Kok menjilat kalian bilang? Emang iya. Iya, opung ini ngeri kali. Asal dari Partai Merah semuanya opung roasting, semua opung serang. Gue bilang sama kalian, ya kan? Siapa yang nyerang duluan opung Parabela atau netizen? Iya. Kan udah sempat beredar itu di TikTok. Ya, ada yang bilang bandingkan dulu yang satu ini dengan yang satu itu. Ya, setelah itu ada lagi yang bikin jadi bingung mana atasan mana bawahan. Iya. Karena partainya itu semua ya. Ada lagi yang Golongannya. bikin sungguh kolaborasi yang sangat menakjubkan. Satu dari laut, satu dari air, satu dari udara. Iya. Bener-bener bersinergi, guys. Aduh. Ya, jadi Bapak Rano Karno, ya, untuk kedepannya, ya, Bapak itu harus berpikir bagaimana supaya Bapak tidak diolok-olok warga lagi. Ya, apalagi Bapak kemarin sempat bilang kan, Pak, saya bukannya nggak setuju sama pembangunan Giant Sea Wall. Saya tahu. Tapi masih ada yang perlu untuk dibangun. Masih ada yang perlu diprioritaskan. Got dulu. Di lain kesempatan dia mengatakan bahwasanya dia akan bikin bioskop banyak di Jakarta. Terrealisasi, guys. Tinggal bioskop aja nih. Aduh, apakah bioskop bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang terkena banjir? Waduh.
saya beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya ya, Mhm. sebagai hiburan ya, daripada Ibu berkeluh kesah karena banjir, silakan Ibu apa namanya, datangi, kunjungi bioskop-bioskop terdekat. Iya, bioskop tapi Aneh-aneh lumpuran. aja, kadang-kadang nggak relevan gitu loh ya. Janji-janji kampanye dengan kenyataan itu nggak relevan. Hmm. Ngapain bioskop orang nonton pakai HP? Kemarin Giant Seawall dikomentari negatif sama Rano Karno, ya kan? Inilah akibatnya, ya. Sementara waktu kemarin juga baru Betul, menjabat, Giant Seawall tuh. ya, itu kita udah lihat bagaimana mereka itu diperhadapkan dengan situasi banjir, ya. Udah 2 kali semenjak mereka itu dilantik, ya. Oh, bukan dilantik, setelah mereka terpilih, ya. Harusnya ini menjadi pertimbangan dong, kan begitu. Iya, tapi dananya besar, Pung. Loh, siapa yang suruh keluarkan dana sendiri? Kan bisa apa namanya, berkoordinasi dengan pusat gitu. Gimana pun juga ya, walaupun IKN sudah terbangun, kan nggak mungkin juga bisa dikatakan nanti separuh diboyong semuanya ke IKN, kan enggak kan. Kebanyakan warga tetap tinggal di Jakarta, dan itu yang harus kalian urus ya. Cobalah, jangan kasih, kemarin itu kalian kasih janji-janji kampanye jangka pendek semua. Yang jangka panjang kalian abaikan. Mau keselamatan Aduh, ini, tapi guys. nggak usah malu-malu Bapak Rakyat. Rado Kardo, Bapak Pramono Anung, ya. Udah langsung bangun aja Giant Seawall itu. Nggak usah malu sama si Ridwan Kamil. Iyalah, jangan gengsi. Ya, nggak usah malu, ya. Karena memang itu program utama dia kemarin. Iya, justru kita nggak apa-apa lagi. Tapi semana mau dibilang, Jakarta lebih memilih bioskop daripada Giant Seawall. Aduh. Aduh. Padahal Jakarta itu punya potensi loh, seperti Belanda. Maksudnya apa? Ya, ketika dibangun contohnya Giant Seawall, ya, banjir juga kan sudah makin berkurang. Walaupun ya ada banjir-banjir dari luapan sungai. Tapi paling tidak ya, banjir rob yang ada di sebagian lokasi Jakarta itu bisa teratasi, kan. Betul. Begitu ya. Sekarang begini Pak, PR Bapak satu lagi, coba perhatikan Pak, apa namanya, bukaan tutupan air, kan begitu ya. Jangan cuma di perahu sama di udara saja, perhatikan itu, ya kan gitu kan. Ya, terus kalau masalah di Jakarta itu kabarnya konon ada 11 sungai ya. Ada 11 sungai. Jadi bukan cuma sungai Ciliwung saja. Jadi ada sungai apa ya? Lupa aku nama-namanya ya. Tapi yang penting Pak, coba Bapak kalau misalnya mau memantau, jangan di perumahan Pak. Bapak kan sudah ada perahu karet. Kalau bisa langsung ke sungainya. Waduh. Coba Pak masuk ke sungai itu satu-satu. Kalau itu cocok Bapak pakai perahu, Bapak pakai pelampung. Iya, cocok tuh baru tuh. Ini Bapak di rumah warga. Warga pakai Lewat depan rumah orang, airnya cuma selutut. Tapi Bapak pakai perahu. Enggak, sekalian aja Pak pakai kapal feri. Aduh. Aduh, enggak aja kadang-kadang ini Kadang ya. kidding. Aduh, tapi itulah memang kadang-kadang netizen ini kejam. Kejam. Lebih buas, guys. Kalau mengomentari itu nggak kira-kira. Tapi jujur aja gue bilang ya ini kan faktor kebiasaan ya. Jadi kawan ini waktu jadi wakil gubernur dan juga gubernur Banten, berarti kayak gitu juga orangnya. Kalau bisa karena biasa, kan begitu biasa dia seperti itu, kayak gitu juga dilakukannya sekarang di Jakarta. Begitu juga Pramono Anung kemarin itu kelamaan dia bergabung dan juga bergaul sama presiden. Kemana-mana presiden diekori. Kemana-mana presiden kalau misalnya naik pesawat, contohnya pesawat kepresidenan ikut, naik helikopter ikut. Makanya terbawa-bawa sampai sekarang. Dia perasaan duduk sekarang itu, perasaan dia itu di samping presiden. Bawa-bawa, guys.
Ala bisa karena biasa. Ya guys, paling itu videonya guys ya. Jadi intinya adalah kita bisa lihat sendiri ya, who is a leadership, siapa gitu ya. Istilahnya sebenarnya mereka tuh paham atas kepemimpinan, tapi ya kita lihat sendiri kan aksinya tuh seperti apa ya guys ya. Lebih apa ya? Lebih pantas mana gitu ya pakai ya itu kan juga nggak ada dalam banget, juga nggak ada arus juga kan. Ngapain gitu pakai perahu karet tuh ngapain gitu kan. Jalannya bisa pakai sepatu boot itu kan udah aman gitu. Udah tinggal jalan gitu, pantau warga, beri bantuan, ini malah terus sekarang pakai jet ski ya, jet ski gitu. Biar cepet gitu. Ya pokoknya gitu ya guys ya. Karena kan ini si Sidul ini ya, si Sidul naik perahu ini dia lagi gencar-gencar guys di komen atas netizen ya, tahu netizen sekarang buas-buas gitu ya. Jadi kalian hati-hati aja. Jadi kalian nih ya apalagi ternyata ya baru menyadari gue ya yang kemarin wali kota dari PDIP, ini Bang Dul juga dari PDIP juga. Ya ternyata ya ya sih ya udah kita udah pada tahu lah ya. Khususnya yang mengikuti channel Opung Parbelak ya, yang ngikutin channel yang nonton ini channel gue juga ya udah pada paham lah ya seperti apa itu Partai Merah ya. Paling itu aja, terima kasih guys yang sudah menonton ya, jangan lupa di subscribe dan lancar-lancar kalian puasanya ya, gue diberi kesehatan keselamatan, terima kasih. See you next video, bye bye.